Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion, dari buku yang ketiga bab yang ke-14, On the Beginning of Justification and its Continual Progress, tentang permulaan pembenaran dan kemajuannya yang terus-menerus. Calvin membuka bab ke-14 ini dengan membahas hubungan antara pembenaran dan pembaharuan hidup orang Kristen. Ia menolak pemahaman pembenaran sebagai peristiwa statis tanpa dampak berkelanjutan. Pembenaran memang bersifat forensik, tetapi tidak pernah terlepas dari pembaharuan batin. Allah yang membenarkan juga memperbaharui. Karena itu kehidupan Kristen ditandai oleh dinamika pertumbuhan. Pembenaran menjadi awal, bukan akhir dari perjalanan iman. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pembenaran dan pengudusan harus dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Pembenaran menyangkut status manusia di hadapan Allah. Pengudusan menyangkut transformasi hidup manusia. Keduanya bersumber dari anugerah yang sama di dalam Kristus. Kesalahan muncul ketika salah satu ditekankan dengan mengorbankan yang lain. Calvin menjaga keseimbangan teologis dari keduanya secara ketat. Permulaan pembenaran terjadi ketika manusia melalui iman menerima kebenaran Kristus. Pada saat itu seluruh keberdosaan manusia diampuni dan manusia dinyatakan benar. Tidak ada pembenaran parsial atau bertahap dalam arti status hukum. Status ini sempurna sejak awal, namun pengalaman hidup orang Kristen belum mencerminkan kesempurnaan tersebut. Disinilah pentingnya kemajuan rohani. Kemajuan pembenaran tidak berarti peningkatan status hukum di hadapan Allah. Status pembenaran tidak bertambah atau berkurang. Yang bertumbuh adalah pembaruan hidup dan ketaatan. Kemajuan ini berlangsung sepanjang hidup. Orang Kristen terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Pertumbuhan ini hanya tetapi tidak pernah sempurna di dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik pada buku ketiga bab 14 ini mengenai pandangan yang mencampur adukan pembenaran dengan perbuatan baik. Ia menolak gagasan bahwa perbuatan turut menyempurnakan pembenaran. Semua kebenaran manusia tetap tercemar dosa. Bahkan perbuatan terbaik pun tidak layak menjadi dasar pembenaran. Kebenaran Kristus tetap satu-satunya dasar. Dengan demikian, kemajuan iman tidak menggeser pusat Injil. Dalam kemajuan hidup orang Kristen, peran pertobatan yang terus-menerus perlu untuk ditekankan. Pertobatan bukan peristiwa sekali jadi. Pertobatan adalah sikap hidup yang berkelanjutan. Orang Kristen terus-menerus berbalik dari dosa kepada Allah. Proses ini menandai pertumbuhan rohani. Anugerah memberi ruang bagi perubahan yang nyata. Perlu disoroti lagi adanya konflik batin dalam diri orang Kristen, di mana natur lama belum sepenuhnya lenyap, dan Roh Kudus serta keberadaan daging kita terus berjuang satu sama lain. Konflik ini bukan tanda ketiadaan iman, justru konflik ini menandakan adanya kehidupan rohani. Tanpa Roh Kudus tidak ada peperangan batin. Pergumulan menjadi ciri iman yang hidup. Kemajuan terlihat dalam peningkatan kepekaan terhadap dosa. Orang Kristen semakin menyadari kedalaman dosanya. Kesadaran ini tidak membawa keputusasaan. Sebaliknya, kesadaran ini membawa ketergantungan pada anugerah. Semakin dekat kepada Allah, semakin jelas kelemahan diri. Anugerah Allah menjadi semakin berharga. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ketaatan orang Kristen selalu bersifat tidak sempurna.
Tidak ada ketaatan murni di luar Kristus. Setiap perbuatan baik membutuhkan pengampunan, namun Allah berkenan menerima ketaatan ini karena Kristus. Ketaatan diterima bukan karena kualitasnya. Kristus menyempurnakan apa yang kurang. Inilah dasar penghiburan iman. Karena itu, dalam buku yang ketiga bab ke-14 ini, Calvin menolak perfeksionisme rohani. Dia memberikan penegasan bahwa kesempurnaan tidak tercapai dalam hidup ini di sini. Pandangan perfeksionis hanya melahirkan kesombongan atau keputusasaan. Sedangkan Injil menawarkan realisme rohani. Disinilah pertumbuhan sejati berlangsung dalam keterbatasan. Tentunya ada harapan kesempurnaan yang diharapkan ke kehidupan kekal. Kemajuan pembenaran juga tampak dalam disiplin rohani. Orang Kristen dipanggil melatih diri dalam kesalehan. Disiplin bukan sarana memperoleh pembenaran, disiplin adalah respon terhadap anugerah Allah. Disinilah Roh Kudus memakai sarana-sarana ini untuk membentuk karakter setiap orang Kristen. Di dalamnya ada pertumbuhan rohani yang melibatkan usaha yang bergantung pada anugerah Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menekankan bahwa seluruh kemajuan iman adalah karya Roh Kudus. Manusia tidak mempengaruhi dirinya sendiri. Setiap langkah pertumbuhan adalah anugerah Allah. Hal ini menjaga orang Kristen dari kesombongan rohani. Disinilah kita bisa melihat keberhasilan rohani tidak dapat diklaim sebagai prestasi pribadi. Di dalamnya ada prinsip soli gratia, tetap menjadi hal yang utama. Dalam perjalanan iman, senantiasa akan ada jatuh bangun. Orang Kristen dapat tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Namun, jatuh tidak membatalkan pembenaran Allah itu. Di dalamnya ada Allah yang setia yang memulihkan umatnya. Anugerah Allah lebih besar dari kegagalan manusia. Di dalamnya tentu kita tahu ada pengharapan tetap yang terpelihara. Peran hukum Allah dalam kemajuan iman merupakan peran yang sangat signifikan. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat penghukuman. Hukum Allah menjadi pedoman hidup bagi orang Kristen untuk bersyukur. Orang Kristen belajar menaati hukum Allah dengan hati yang diperbaharui, dan ketaatan bersumber dari kasih Allah kepada orang-orang percaya. Relasi dengan Allah menjadi dasar etika yang sejati. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kemajuan pembenaran membentuk sikap rendah hati yang mendalam. Orang Kristen tidak membandingkan dirinya dengan sesama. Fokusnya diarahkan kepada kesetiaan Allah. Kesadaran akan kelemahan diri justru menumbuhkan belas kasihan. Di dalamnya, tentu kita belajar kerendahan hati menjadi buah pertumbuhan iman. Dan gereja, yaitu kita, dipanggil memelihara sikap ini. Calvin dalam bukunya ini menegaskan bahwa iman sejati selalu menghasilkan buah. Iman yang tidak bertumbuh adalah iman yang mati. Namun buah iman tidak menjadi ukuran keselamatan. Buah adalah tanda kehidupan rohani. Pertumbuhan dapat berbeda pada setiap orang, dan di sana tetap Allah bekerja sesuai waktu dan kehendaknya. Kemajuan pembenaran juga bersifat eskatologis. Orang Kristen hidup menuju kesempurnaan yang akan datang. Harapan ini menopang ketekunan iman. Dunia ini bukan tujuan akhir, dan setiap pertumbuhan adalah cicipan kemuliaan Allah yang akan datang. Perspektif ini memberikan arah hidup bagi orang Kristen di bumi ini. Dalam hal tersebut, Calvin menegaskan bahwa seluruh hidup orang Kristen berada dalam ketegangan antara sudah dan belum. Pembenaran sudah sempurna, pembaharuan masih berlangsung. Ketegangan ini membentuk spiritualitas yang realistis. Orang Kristen hidup dalam pengharapan, dan Injil menjaga keseimbangan itu. Pembahasan Calvin mengenai bagian ini memberikan penegasan bahwa pembenaran tidak pernah terlepas dari kehidupan nyata. Ajaran ini membentuk cara hidup orang Kristen
dan anugerah Allah memberikan kekuatan menghasilkan perubahan. Namun perubahan selalu bergantung kepada Allah yang beranugerah. Disinilah Injil tetap menjadi pusat kehidupan iman. Di dalamnya ada struktur teologis yang kokoh. Akhirnya saudara, pada bab yang ke-14 ini, Calvin menutup dengan menegaskan kemuliaan Allah sebagai tujuan akhir pertumbuhan iman. Semua kemajuan rohani memuliakan Allah. Manusia tidak menjadi pusat perhatian. Anugerah yang dinyatakan Allah dalam keadaan manusia yang lemah, di mana terjadi pertumbuhan iman menjadi kesaksian akan kesetiaan Allah. Soli Deo Gloria. Implikasi teologisnya. Ada 5 implikasi. Dalam bab yang ke-14 ini, sangat relevan bagi gereja yang sering terjebak dalam ekstrim legalisme atau permesivisme. Calvin menawarkan jalan tengah, Injil yang sehat. Pembenaran dijaga tetap murni oleh anugerah Allah, namun kehidupan iman tetap diarahkan pada pertumbuhan nyata. Gereja dipanggil mengajarkan keseimbangan ini dan Injil dipelihara dalam kemurniannya. Implikasi teologis yang kedua. Dalam pelayanan pastoral, ajaran ini memberi penghiburan bagi jemaat yang bergumul dengan kelemahan. Kegagalan tidak berarti kehilangan keselamatan. Pertumbuhan iman ini sering berlangsung lambat dan tidak merata. Allah adalah Allah yang setia, yang bekerja dalam dan melalui proses. Jemaat, orang Kristen diajar hidup dalam pengharapan, di dalamnya anugerah Allah menjadi sumber pemulihan. Implikasi teologis yang ketiga. Dalam pendidikan teologi, bab yang ke-14 ini memberikan penegasan pentingnya integrasi ajaran dan spiritualitas. Teologi tidak berhenti pada definisi konseptual. Ajaran, pembenaran membentuk kehidupan. Dan kita sebagai orang Kristen diajak untuk hidup dalam pertumbuhan iman. Dengan pengetahuan yang diarahkan pada transformasi. Disinilah teologi menjadi praksis. Implementasi dan implikasi teologi yang keempat. Dalam kehidupan gereja, pemahaman ini mendorong kesabaran dan kasih. Kita sebagai orang Kristen menjadi komunitas orang-orang yang sedang bertumbuh. Tidak ada ruang bagi kesombongan rohani, karena setiap orang berjalan di dalam anugerah Allah. Dan perlu kita ingat bahwa relasi ini dipenuhi pengertian dan pengampunan dari Allah, sehingga gereja sungguh mencerminkan Injil Kristus. Implementasi dan implikasi teologi yang terakhir. Dalam konteks budaya modern yang menuntut hasil instan, ajaran ini menawarkan perspektif rohani yang realistis. Pertumbuhan iman tidak instan, dan proses panjang adalah bagian dari anugerah Allah. Kesabaran menjadi kebajikan rohani dan iman bertumbuh dalam kesetiaan harian. Injil membentuk ketahanan spiritual. Demikian pembahasan kita dari buku yang ketiga, bab yang ke-14. Kiranya semakin mendalam, makin jelas, dan makin komprehensif pemahaman kita tentang pembenaran dan spiritualitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.